sejumlah staf pemerintah PTN terlihat berkemas sebelum rudal Israel diluncurkan. Guys, kalian tahu nggak kenapa konflik Palestina sama Israel belum selesai? Iya juga ya, kenapa konflik Palestina sama Israel tuh nggak kelar-kelar sampai sekarang? Ya kan, kayaknya Palestina sama Israel tuh punya sejarah yang panjang gitu loh. Lah iya, emang sejarahnya gimana deh? Lek, ngapain Lek di sini, Lek? Pak Haidar, ini Pak kita lagi ngebahasin kasus itu, konflik Israel sama Palestina. Wah, seru nih, boleh join nggak? Boleh Pak? Gimana? Emang ada apa nih? Emang ada apa yang terbaru nih konflik Palestina Israel? Ini Pak kita tadi lagi nonton, masih ada kasus juga tentang konflik Israel sama Palestina. Kalian tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi antara Palestina sama Israel? Nggak tahu Nggak Pak. tahu Pak, gimana ya Pak? Jadi gini dulu tuh, tahu Inggris kan? Oh, mungkin nggak tahu dong. Jadi dulu tuh ada Inggris. Nah, mereka kan bangsa Eropa. Bangsa Eropa tuh penjajah kan. Jadi mereka tuh sering menjajah-jajah gitu. Nah, mereka tuh kerjasama sama Yahudi sama juga bangsa Arab. Nah, jadi dulu Yahudi itu sama Inggris tuh dan kerjasama. Nah, kerjasamanya itu membuat Inggris itu harus menyerahkan sebuah tanah atau lahan kepada bangsa Yahudi. Nah, karena dulu Palestina dijajah sama Inggris, jadinya ya diberikanlah tanah tersebut ke Israel. Nah, jadi dari tanah ke Israel. Kalian tahu nggak sampai saat ini tuh Palestina tuh belum diakui sebagai negara karena belum mencukupi unsur-unsur yang dipenuhinya. Kalian tahu nggak unsurnya apa aja? Belum Pak. Yuk kita Pak, biar Bapak jelasin. Ya Pak. Oke Pak. Jangan lupa laptop yang bawa. Nah, jadi gini, unsur negara pertama adalah wilayah. Contohnya ada wilayah Sawan. Ada yang tahu nggak wilayah itu apa? Wilayah adalah tempat berlakunya kekuasaan dan kedaulatan suatu negara, meliputi aspek darat, laut, dan udara. Wilayah itu juga memuat kekuasaan suatu negara di mana di dalamnya ada penduduk, juga pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, wilayah negara juga itu dibagi menjadi 3, ada wilayah darat, ada wilayah laut, dan juga ada wilayah udara. Nah, benar banget. Sedangkan juga wilayah negara juga diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, jika suatu negara tidak punya wilayah, tidak dapat dikatakan negara karena tidak akan berjalan pemerintahannya. Nah, habis ini kita ke unsur yang kedua yuk. Ayo. Nah, unsur yang kedua, kita juga termasuk nih dalam unsur tersebut. Ada yang tahu gak kira-kira kita termasuk unsur apa? Oh, kita maksudnya penduduk gitu Pak. Iya, bener banget. Jadi unsur yang kedua itu antara penduduk atau disebut juga dengan rakyat. Nah, ada yang tahu gak penduduk itu apa? Penduduk terbagi menjadi 2, yakni penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang menempati suatu wilayah, contohnya seperti wisatawan asing. Nah, betul banget dari saya. Jadi penduduk itu adalah seorang yang menetap pada wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya suatu negara tidak punya penduduk, siapa yang akan menjalankan negara tersebut? Nah, sekarang kita kan udah tahu nih 2 unsur dari negara. Jadi kita tinggal unsur yang ketiga nih. Kita lanjut aja yuk ke yang ketiganya. Ayo. Halo semuanya. Nah, unsur ketiga dari sebuah negara adalah pemerintah. Seperti yang kalian lihat di belakang saya terdapat gedung DPR dan MPR Republik Indonesia. Pengertian pemerintah dalam hal ini terdiri atas pemerintah dalam arti sempit dan juga pemerintah dalam arti yang luas. Pemerintah dalam arti sempit mencakup badan dan eksekutif dan aparat-aparatnya. Sementara itu, pemerintah dalam arti luas meliputi segenap organ-organ penyelenggara negara. Dalam ilmu negara, pemerintah yang berdaulat sebagai salah satu unsur konstitutif pembentuk negara adalah pengertian dari pemerintah dalam arti yang luas. Pemerintah yang berdaulat juga dapat diartikan berdaulat ke dalam dan berdaulat keluar. Nah, selain itu, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas dan berfungsi memimpin organisasi negara demi mencapai tujuan bersama. Unsur penting berdirinya suatu negara ini diperlukan guna mengamankan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat supaya tertib. Agar hal tersebut bisa dicapai, dibutuhkan kekuasaan yang dipegang serta dijalankan oleh pemerintah negara. Dengan begitu akan lahirlah undang-undang yang jelas sehingga masyarakat bisa tertib dan juga bisa lebih damai ke depannya.
Sandro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Biasa Pak, kali nggak bisa nongkrong. Muka-mukanya seperti yang pada bingung gitu. Iya Pak, tadi kita udah dijelasin sama Pak Haidar tentang unsur-unsur negara, tapi belum lengkap. Satunya disuruh cari sendiri. Bapak tahu nggak unsur yang keempat itu apa? Jadi unsur yang udah disebutin tadi itu apa aja? Tadi itu ada 3 Pak, yang pertama ada wilayah, kedua pemerintah, yang ketiga masyarakat. Nah kurang 1 Pak, kira-kira Bapak tahu nggak Pak? Yang disebutkan oleh Pak Haidar barusan itu masih meliputi unsur konstitutifnya, yaitu masih berupa ada wilayah, ada pemerintahan, dan juga ada penduduknya. Namun belum memenuhi unsur deklaratifnya, yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Kalau berdasarkan hukum internasional, negara sudah diakui sebagai negara resmi yaitu jika sudah diakui oleh negara lain. Emang udah ada negara yang ngakuin Palestina? Jadi alasannya mengapa negara Palestina itu belum diakui, yaitu wilayahnya masih tumpang tindih dengan negara Israel dan juga masih banyak negara-negara yang belum mengakuinya seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan Jepang. Oh gitu.